Shalom Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruangan Zoom. Saya menyapa selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah devotion, dan terkhusus hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus nanti yang akan dipimpin oleh Pak Jusak. Ya, mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan sukacita maupun pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi. Dan saat ini kita diingatkan kembali bahwa ada satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidup kita, yaitu kasih Tuhan yang telah berkorban dan dinyatakan di salibnya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Ku Percaya di Bukit Kalvari.
Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang boleh kami terima di pagi hari ini. Baik napas hidup, kekuatan, kesehatan, sukacita, bahkan damai yang Tuhan berikan kepada kami. Serta kesempatan Bapa untuk kami boleh berkumpul kembali di ibadah devotion kami pagi hari ini. Dan perjamuan kudus nanti yang akan kami jalankan Tuhan. Kami memohon hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya ibadah kami boleh berjalan dari awal pertengahan sampai dengan selesai. Dan kami mohon Bapa kiranya Tuhan melayakan semua kami yang mengikuti ibadah ini, agar kiranya boleh ibadah ini boleh menjadi berkat untuk kami Bapa, dan biarkan ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini Bapa, biarkan Tuhan yang memberkati dan memberikan hikmat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yoga pribadi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Bawalah Aku Yesus dekat ke salib. Salib
kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih untuk pagi yang indah di mana kami Tuhan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk terus Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menguduskan kami, Engkau yang telah menghapuskan dosa kami, itu tetap kami jaga Tuhan dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya Tuhan pada hari di mana Engkau menentukan bagi kami untuk kembali kepadamu Tuhan, kami adalah anak-Mu yang Engkau boleh terima di surga yang mulia. Dan biarlah Tuhan hari ini apabila kami belajar firman-Mu, penuhi kami Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini kita akan belajar dan tema yang diberikan adalah berakar pada hikmat bijaksana. Dikasih kurung di situ. Dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau kita mau ngambil keputusan tidak bisa sembarangan, harusnya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus difikirkan ya. Dasar firman adalah dari Yakobus 1 ayat 5 dan Amsal 2 ayat 6 sampai 9. Nah, yang nanti kita baca ayat-ayat itu, tapi kita mesti perhatikan dulu, hikmat itu sebetulnya kan sama dengan kepandaian. Betul ya? Kepandaian itu sebetulnya ada dua. Satu yang positif, yang kedua adalah negatif. Nah, yang namanya positif itu namanya hikmat. Tetapi kalau yang negatif itu namanya licik. Ya, jadi ada dua nih, kepandaian hikmat dan kepandaian licik. Sedangkan hikmat kebijaksanaan adalah kepandaian yang positif, yang lebih komprehensif. Jadi dia sebetulnya sudah mempertimbangkan, sudah menguji atas, bawah, kanan, kiri gitu ya. Untuk supaya kita bisa tahu dampak positif atau dampak negatifnya. Nah, orang-orang zaman sekarang nih kalau nyebut SWOT, SWOT. Ya, saya kira semua tahu SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kalau bilang hikmat bijaksana, berarti harus hal-hal positif yang sudah dipikirkan sekelilingnya. Ya, ada SWOT-nya lah, ya tanpa harus diperhatikan begitu. Kalau kita lihat dalam Alkitab, arti kata bijaksana itu sebetulnya diterjemahkan dalam kata Ibrani, yaitu kakam, ya, yang merupakan kata kerja dinamis yang menjadi bijaksana, bertindak dengan bijaksana, atau melakukan sesuatu dengan bijaksana. Nah, kata bendanya adalah kokma, ya, yang berarti kebijaksanaan, pengalaman, kreatif, dan kepandaian. Mari kita buka 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, saya kira teman-teman semua tahu ya, ini adalah perkataan Tuhan kepada Salomo. Ya, jadi hikmat itu sangat penting, dan hikmat itulah yang diminta oleh Salomo kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu itu adalah kasih karunia dari Tuhan yang tidak tidak ternilai, bukan tidak bernilai ya, tidak ternilai. Ya. Kemudian kita buka lagi Amsal 1 ayat 7. Ya, ini yang diberikan oleh Pak Noel pada saya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, menghina hikmat, bukan menghina kelicikan. Ya, perhatikan kata-kata itu. Jadi hikmat itu sesuatu yang positif, ya, tetapi dihina, tidak dipertimbangkan, dianggap ringan. Begitu juga dengan didikan, dan itu berarti bukan orang pandai, orang bodoh. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Amsal 3:13 ya. Oke. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya.
Jadi kalau orang tuh berhikmat ya, kemana-mana dia akan dicari untuk dimintain pendapat. Kemana-mana dia akan diminta untuk memberikan solusi, jawaban, atau apapun juga yang diperlukan apabila ada satu masalah. Kalau bijaksana, hikmat kebijaksanaan, itu berarti sebetulnya kita akan melihat seseorang yang sangat dalam pemahaman mengenai kebenarannya, dan dia pada waktu menyebutkan solusi dia pikirkan kanan kiri atas bawah, komprehensif. Ya, baik, kita teruskan lagi screen yang ke selanjutnya, konteks kebijaksanaan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kebijaksanaan itu bukan hanya pengetahuan duniawi, ya, tetapi kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, membuat keputusan yang benar, dan bertindak dengan integritas moral. Jadi bukan sekedar benar, tapi benar juga dipertimbangkan moral. Makanya saya bilang lebih dalam, lebih komprehensif sekali lagi, bukan asal-asalan. Ya, kebijaksanaan adalah karunia dari Tuhan yang dapat diminta dan diperoleh melalui doa dan ketundukan kepadanya. Banyak orang seringkali berpikir, Tuhan, saya sekolahnya kurang tinggi misalnya, saya perlu kebijaksanaan nih. Ada nggak orang yang sekolahnya nggak tinggi tapi selalu didengarkan orang? Banyak rupanya. Ya, banyak. Dan itu sebetulnya salah satunya adalah karena dia diberi karunia oleh Tuhan. Malah kalau kita lihat, saya pernah ketemu sama direktur utama IBM, dia itu cuma lulusan SMA, tetapi dia presidir IBM. Karena dia kalau ngomong soal teknologi itu sangat dalam karena kehobiannya untuk membaca, menambah ilmu. Ya, nah kalau kita tambahan ilmu yang kita perlukan dari mana? Tentunya dari firman Tuhan. Tapi apakah perlu nggak ilmu yang dari dunia? Perlu, karena di situ kan disebut dalam Alkitab bukan hanya pengetahuan duniawi. Artinya pengetahuan duniawi juga diperlukan, ya. Tetapi itu harus dinetralkan dengan pengetahuan tentang spiritualnya. Harus pakai moral, ya. Harus pakai kebenaran. Oke, kalau kita nggak punya pengetahuan duniawi juga repot juga, betul kan? Ya. Kemudian kebijaksanaan adalah karunia dari Tuhan, dan dalam kitab Amsal, kebijaksanaan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan permata. Kemudian kata kakam juga digunakan untuk menggambarkan orang yang ahli, terampil dalam suatu bidang, menunjukkan bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu yang aktif dan praktis. Ya, oke, next screen. Oke, nah tadi itu sebetulnya baru introduction, baru pendahuluan. Baik, sekarang kita masuk ke pokok pikirannya, ya. Apa sih sebetulnya yang mempengaruhi pemikiran kita? Ada 4 hal yang saya catat di sini. Satu adalah perasaan. Yang kedua adalah logika. Kemudian yang ketiga, suara orang. Ya, orang di sekitar kita nih bisa mempengaruhi keputusan kita nggak? Bisa kan? Suara diri sendiri, ya udah pasti. Ya, dan biasanya suara diri sendiri itu dasarnya adalah perasaan dan logika. Logika ini terbangun dari pengalaman, dari apa yang kita semua sudah pernah hadapi. Dan suara Tuhan yang tercatat dalam Alkitab itu yang paling penting untuk membuat kita jadi punya netralitas kebenaran, bukan sekedar pengalaman. Ya, pengalaman baik, pengalaman banyak, tapi kalau nggak ada moral, ya kita tahulah apa yang terjadi. Ya, ntar ada tanya, saya bukan seseorang yang kepengen punya anak, tetapi saya diperkosa orang. Ya, ini perempuan nih. Terus dia bilang, saya nggak mau dong jadi gila. Kalau gitu saya buang aja deh anak saya. Nggak salah dong, daripada saya jadi gila saya buang aja. Itu moralnya di mana? Ya, keputusannya mungkin nggak salah, tetapi secara moral
dan secara suara Tuhan. Dalam Alkitab gimana? Ya, kalau kita lihat Yesus sendiri itu runutan keturunannya itu ada Rahab, ada Tamar, di mana kalau kita pelajari mereka itu sangat negatif, ya. Tetapi kenyataannya hasilnya kan luar biasa. Jadi enggak, moral dan pertimbangan itu harus diselaraskan dengan Alkitab, ya. Kemudian apa yang Anda pahami dalam Matius 10 ayat 34 sampai 38? Mari kita buka. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Lah, gimana nih kita belajar? Ya, kita belajar firman tujuannya untuk bawa damai nggak? Kepengennya damai dong. Kepengennya tidak perang. Tapi ternyata Tuhan kok malah ngomong kayak gini. Ini Yesus sendiri loh yang ngomong. Kalau kita lihat di Alkitab yang ada warnanya tuh merah itu. Nah, pemahaman kita seharusnya bukan semata-mata melihat itu adalah satu permusuhan. Karena apa? Sebetulnya yang Tuhan mau adalah begini. Ya, kalau seandainya orang tua kita itu punya pendapat yang tidak sesuai dengan firman, jangan diikutin. Kalau seandainya saudara-saudara kita punya pendapat yang berbeda dengan firman Tuhan, jangan diikutin. Itu sebabnya dibilang hikmat itu datangnya permulaannya dari firman Tuhan. Kalau kita pokoknya orang tua ngajarin apa, kita ikut aja deh. Kalau kamu dipukul, jangan takut. Nanti papa panggilin tukang pukul dah. Ya kan? Bisa gitu ya. Dan ada yang seneng, tetapi kalau anak itu ternyata sudah belajar mengenai firman, dia akan berbeda pandangan. Orang tuanya merasa terhina, tapi anak itu lebih berpandangan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Setiap hari kita itu ngambil keputusan, betul kan? Mau kecil, mau besar. Ya, banyak orang menyesal bukan karena kurang informasi, tetapi karena akar keputusan mereka salah. Setelah berjalan lama, keputusannya ternyata bukan keputusan yang benar. Pada waktu diputuskan ternyata dasarnya adalah emosi, ego, rasa takut, dan juga ada tekanan dari manusia. Ketika harus memilih, apa yang paling pengaruhi perasaan Anda sekarang jadinya? Itu yang harus dipikirin, ya. Tadi kan ada 4 kan? Perasaan, logika, suara orang, atau suara Tuhan. Oke. Kalau kita menggunakan pendapat pribadi kita sendiri, kadang-kadang keputusan kita itu bukan tambah beres tapi tambah kusut. Bener nggak? Pernah nggak ngambil keputusan ternyata malah tambah kusut? Ya. Tetapi kalau kita mendasarkan firman Tuhan, dalam bahasa now tuh ada dalilnya katanya gitu. Kalau ditanya berkali-kali, ya kan? Ada dalilnya nggak? Kalau nggak ada dalilnya jangan buru-buru mutusin. Putuskan, pikir dulu firmannya gimana ngomongnya. Ya, masa kita cari tukang pukul? Yang benar aja. Ya, semua dapat belajar dan memahami bahwa pendapat kita harus datang dari Tuhan. Ya, oke, next screen. Ya, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar ambil keputusan yang bijak, tapi menunjukkan jalan untuk menerima hikmat dan ada dari hasil hikmat itu sendiri. Oke, yang pertama, sumber hikmat sejati. Allah itu memberi bukan sekedar kita menemukan. Artinya apa? Jangan dikira kalau kita dapat menemukan satu hikmat, ya apalagi yang dilengkapi sampai level kebijaksanaan. Itu sebetulnya kalau kita banyak baca firman, kira-kira keputusan kita dipengaruhi oleh firman nggak? Pasti kan? Dan kalau kita bisa dipengaruhi oleh firman itu berarti kita hidup di dalam anugerah. Bukan sekedar IQ, bukan sekedar pinter. Ya, kalau kita diajarkan hanya kumpulin data, baca tren, terus mentornya bilang apa? Itu baru sampai level
tingkat pengetahuan, tetapi kebijaksanaan belum sampai, ya. Kalau Alkitab itu mengajarkan datang kepada Tuhan karena dialah sumber hikmat, karena dia adalah pemberi hikmat itu yang kita bisa minta. Oke, di sini ada ayat-ayatnya. Nanti saya kira silakan dibaca sendirilah kira-kira. Tapi kalau rangkumannya kira-kira begitu. Ya, Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 26, Tuhan memberi hikmat kepada orang yang berkenan kepadanya. Kemudian Daniel 2 ayat 20 sampai 23, Allah memberi hikmat dan akal budi, ia menyingkapkan yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, hikmat itu harus berasal dari mulutnya, dari mulut Tuhan. Kalau dari mulut Tuhan, ntar, wah tapi saya nggak punya suara Tuhan. Wah saya nggak pernah dengar suara Roh Kudus. Jangan buru-buru sedih. Oke, tahu nggak yang namanya Roh Kudus memberitahu pada kita tuh asalnya dari mana? Kalau kita baca di Firman, Roh Kudus itu mengingatkan. Kalau mengingatkan berarti kita harus sudah pernah punya dong di belakangnya. Pernah baca, pernah dengar, ya. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi halnya keputusan itu harus dasarnya adalah dari mulut Tuhan, ya. Dan dasar firman udah ditulis di situ. Mazmur 119 ayat 105. Ya, ini terkenal, firman adalah pelita bagi kaki kita. Ya. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, firman itu memperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau kita melakukan apa yang baik tapi tidak diperlengkapi dengan firman, belum tentu yang kita ambil adalah yang benar, ya. Kemudian Yohanes 16 ayat 13, roh kebenaran memimpin kepada seluruh kebenaran. Bayangkan seseorang yang haus, ya kayak saya haus gitu kan ya. Ia bisa mencari embun di daun kalau pagi-pagi, betul nggak? Atau dia bisa mencari sumber air. Pilih mana? Nungguin embun atau minta sumber air, cari sumber air? Ya sumber air lah. Ya, sumber air itu adalah dari Tuhan. Supaya kita dapat langkah yang terbaik, supaya kita betul-betul dikenyangkan dulu dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang benar. Oke, next screen. Yang kedua, ya 2 Romawi, ini satu ya, 2 Romawi, cara menerima hikmat, ya. Meminta dengan iman, bukan mengandalkan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, tadi yang saya bilang akhirnya bisa jadi tambah kusut. Tetapi kalau kita dengan iman minta kepada Tuhan dan nanti jawabannya datang dari Roh Kudus, ya, artinya kita diingatkan akan apa yang Tuhan pernah katakan pada kita tuh nggak perlu lagi bersandar pada pengertian diri sendiri. Jangan malu mengakui bahwa kita kekurangan hikmat, ya. Level siapapun, level saya, level Pak Yusa, ya, level Stephen Tong misalnya, itu pasti ada hikmat yang masih bolong karena kita manusia biasa, masih darah dan daging, sehingga kita pasti adalah kekurangan hikmat. Kadang-kadang nggak hati-hati ngomong, nggak hati-hati berpikir, ya. Tetapi kalau kita pikirkan baik-baik dan kita bersandar pada Tuhan, mundur selangkah, berdoa, ya, maka kita bisa mendapatkan kebenaran. Nah di situ saya masukin manusia itu di Amsal 3 sampai 5 sampai 6 standarnya memang sudah punya sebetulnya nilai yang tertanam dalam dirinya. Ya, kadang-kadang orang mengambil keputusan justru dari pengalaman pribadinya aja. Ya, dan itu kadang-kadang membuat kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Ya, nah ini ada Yeremia 17 ayat 9 yang menyatakan apa sebetulnya? Manusia itu punya yang namanya darah licik. Ya, karena apa? Karena pengen menang sendiri. Ya, dalam bahasa Ibrani licik itu akop. Ya, artinya apa? Bengkok, tidak lurus, curang, tidak jujur, penuh tipu daya, dan memiliki agenda untuk menguntungkan diri sendiri.
Kalau hikmat adalah kemampuan menilai dan bertindak benar berdasarkan kebenaran, etika, dan takut akan Tuhan. Kalau kelicikan itu punya tujuan dan motif, ya. Dia bukan hikmat, tapi dia sebetulnya akarnya adalah membawa kekacauan, membawa perpecahan, membawa kerugian. Yang muncul dalam hidup kita adalah tipu daya. Udah deh, supaya saya dipandang baik, saya jawab aja begini. Tapi itu tipu daya sebetulnya, ya. Jangan sampai kita punya karakter orang yang merasa dirinya seolah-olah berhikmat, tapi sebetulnya tidak tulus, tidak jujur. Licik itu muka dua, ya, punya motif tersembunyi. Seolah-olah mau nolongin orang, padahal dia pengen supaya orang itu bersandar sama dia. Seolah-olah pengen bawa orang itu kepada kemajuan ekonomi misalnya. Padahal dia bukan bawa kemajuan ekonomi, duitnya ditelan. Misalnya suruh ikut Bitcoin otomatis yang ada duit kita diserap, bukan jadi apa? Bukan tambah kaya, tambah susah kita. Ya, kemudian Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Di sini dibilang beritahukanlah jalanmu. Ya, ini adalah ungkapan doa yang rendah hati untuk mendapatkan petunjuk. Ya, jadi kita butuh doa supaya kita dibimbing dan diajar oleh Tuhan sebagai sumber hikmat itu sendiri. Tadi saya kan udah bilang, kamu mau cari hikmat dari mana? Cuma mau cari di embun di ujung daun, dapat sedikit. Ya, tapi kalau kita kejar sumber mata airnya, kita dapat lebih banyak. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Ya, kalau kita kekurangan hikmat, cara bergaul kita itu juga sebetulnya menyesatkan kita. Coba buka 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Mulainya dengan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sesat itu memalukan, ya. Kalau kita bergaul secara tidak baik, ya, kita bikin gosip, bikin berita bohong, bikin penilaian keliru tentang orang lain, ngomong seenaknya, semuanya dibikin jadi negatif, semua dibikin perpecahan, semua dibikin ada keberpihakan. Itu menimbulkan apa? Menimbulkan masalah. Apalagi di Yaski misalnya. Kita semua harus bekerja sama, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, ya. Kita harus malu kalau sampai kita bergaul dengan cara tidak baik. Kebiasaan baik yang sudah dimiliki seperti integritas, kesucian, kasih, pelayanan yang udah dibangun bisa berantakan semua. Nyesel kita habisin waktu, nggak ada gunanya. Oke? Nah, itu namanya nggak punya hikmat. Kalau kamu punya hikmat, apapun yang kamu putuskan mau lakukan sesuatu, kamu akan lihat dampaknya apa, positif atau negatif. Kemudian yang kedua, Allah memberi dengan murah hati. Ayatnya ada 3 di situ. Matius 7 ayat 7 sampai 11, ya, Bapak selalu memberikan yang meminta. Ingat ya, minta ikan nggak bakal dikasih ular. Ya, mudah-mudahan di sini kalau orang Manado minta ikan dikasih ular malah lebih seneng dia. Ya, kalau kita enggak gitu ya. Minta ikan ya minta dapat ikan bukan ular. Kemudian Yakobus menegaskan Tuhan bukan Allah yang menyembunyikan kehendaknya, apalagi menjebak kita. Ia murah hati dan memberi tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan yang bahkan kita sendiri seringkali nggak ngeh. Oke? Kemudian Roma 8 ayat 32, ia tidak menyayangkan anaknya, apalagi hal lain. Tahu nggak maksudnya apa? Yesus saja mati buat kita. Ya, mati buat kita. Apakah kalau kita minta sesuatu yang berbeda, yang positif, Tuhan tidak akan kasih? Kasih. Berdoa. Ya, minta. Kemudian kalau 1 Korintus 2 ayat 12, sebagai anaknya, Roh Allah membuat kita mengerti apa yang dikaruniakan Allah. Jadi roh yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus
berikan pada kita, itu akan mengingatkan kita dan menjadi satu karunia yang menimbulkan pengertian. Yang ketiga adalah meminta dengan iman, ya ini tadi yang melalui berdoa, ya. Serahkanlah hidupmu pada Tuhan, serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, kemudian doa itu membawa damai yang memelihara hati dan pikiran. Ayat-ayatnya ada di situ, kalau mau dicek sangat baik sekali. Oke, saya nggak akan baca supaya nggak terlalu banyak waktu ya. Kadang-kadang kita perlu nggak hikmat dari orang lain karena kita juga kurang pengalaman misalnya. Perlu kan? Kita kalau pergi ke tempat yang kita nggak pernah pergi, gitu kan? Kita cari dong. Misalnya kamu pakai GPS, ya. Kemudian dia tunjukin, tetapi kamu merasa so tau nggak usah ikutin GPS, ini jalannya kayaknya nggak enak nih, saya mau pilih yang lain. Bisa nggak dilawan artinya? Bisa. Tapi kalau tersesat gimana? Ya tanggung jawab sendiri. Ya. Oleh sebab itu kalau kita udah minta pendapat orang, kemudian dia kasih, pertimbangan kita harus betul-betul matang. Sebetulnya betul nggak yang dia kasih sebagai pertimbangan buat saya itu dari Tuhan nggak? Betul nggak yang disampaikan pada saya itu bukan kebohongan nggak? Ada manipulasi nggak di situ? Ada target atau tujuan dia secara personal nggak? Itu kita mesti perhatikan ya. Kalau GPS sih nggak ada tujuan personal sih. Dia cuman mungkin kurang informasi aja sehingga tahu-tahu kita dibawa ke sawah misalnya. Ya. Jadi berdoalah ya untuk supaya minta Tuhan berikan pada kita rasa damai. Bahwa apa yang kita ambil keputusan kita sudah kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita sudah putuskan itu bukan berasal dari sesuatu yang kita cepat-cepat lakukan, tetapi dari apa yang sudah kita pikirkan secara dalam, apa yang sudah kita cari info di luar bagaimana cara mengatasi masalah itu, atau bisa juga kita tanya dari orang lain yang lebih berpengalaman. Nggak usah malu dan nggak ada masalah. Kemudian ini saya di sini ada catat sedikit ya. Seandainya di antara kita ada yang perlu membicarakan persoalan yang pelik dan dirasa tidak tahu berbuat apa, jangan buru-buru memutuskan sendiri atau beraksi menurut pandangannya sendiri. Kita beruntung ada Pak Yusak, ya, masuk ke ruangan ketok atau telepon, Pak bantu saya dong, saya bingung nih mutusin sesuatu, ya. Atau kalau misalnya merasa percaya sama saya, datang ke saya juga boleh. Atau kita punya Tasya di sini, konselor kita, ajak ngomong dia, ya. Siapa tahu kita dapat sesuatu yang baik dari sana. Jangan sampai kita ngambil keputusan sendiri, apalagi kalau keputusannya kayak pendengar kita yang tahu-tahu bunuh diri misalnya. Ya, jangan sampai begitu. Tindakan bodoh kita lakukan karena kita tidak mengharapkan bantuan dari pendapat orang lain yang berhaluan lurus. Oke, ya. Saya bilangin, minta bantuan kepada orang yang berhaluan lurus. Ya, tunggu damai sejahtera dan konfirmasi yang sehat dan evaluasi. Ada motivasinya nggak? Dia bawa kita untuk memuliakan Tuhan nggak? Kalau nggak, terima kasih. Jangan ke situ lagi, gitu ya. Oke, yang ketiga. Oke, next screen. Ya, buah hikmat. Tuhan menjaga langkah dan bentuk keputusan yang adil. Ya, di situ ada beberapa ayat yang saya masukin. Kalau lihat dari Amsal 2 ayat 7 sampai 9, itu ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur. Kemudian di ayat 8-nya sambil menjaga jalan orang-orangnya. Kemudian yang ke-9, di ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Jadi kalau kita lihat, kita mesti cari Tuhan, ya. Atau kalau mau cari orang harus punya pengertian tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran. Karena hikmat itu selalu terkait dengan karakter jujur, setia, dan benar. Ya. Mika 6 ayat 8, berlaku adil, setia, hidup dengan rendah hati. Kemudian Mazmur 15 1 sampai 2, orang yang berdiam dekat Tuhan adalah yang hidup
benar. Orang yang hidup benar dekat dengan Tuhan itu artinya adalah orang yang sehat, bukan orang yang sakit jiwa. Ya. Amsal 10 ayat 9, yang hidup jujur, berjalan aman. Kemudian yang kedua, Tuhan itu bukan hanya memberi petunjuk, Ia juga menjaga jalan. Itu yang tadi Amsal katakan. Ya. Bisa lihat dari Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan menjaga keluar masuk kita. Yesaya 30 ayat 21, inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya. Ya, dari firman Tuhan. Kemudian 2 Tesalonika 3 ayat 3, Tuhan setia, Ia menguatkan dan memelihara. Ya, kemudian yang ketiga, hikmat membuat kita peka pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ya, hikmat dari atas, murni, pendamai, peramah, penuh belas kasihan. Tadi makanya saya bilang kalau mau ngobrol sama orang, minta bantuan orang, pilih orang yang begini. Yakobus 3 ayat 17. Kemudian Amsal 21 ayat 2, Tuhan menilai hati, dan Kolose 3 23 sampai 24, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Nah, ini keputusan yang kita buat harus kita uji. Ya, saya kasih 5 filter di sini supaya apa yang kita lakukan itu sudah teruji. Ya, 1, kebenaran firman. Apakah pilihan ini bertentangan dengan perintah Tuhan apa enggak? Yang kedua, motif hati. Apakah lahir dari ego, iri, dengki, emosi, takut, atau ambisi? Jangan sampai itu yang dipilih. Kemudian yang ketiga, filter damai sejahtera. Apakah ada damai yang mimpin, bukan sekedar nyaman? Damai enggak keputusan saya? Atau menimbulkan perpecahan atau menimbulkan masalah yang lain? Ya, itu filter lagi. Filter yang keempat adalah, nah ini yang saya bilang, nasihat orang bijak. Apakah ada peneguhan dari orang yang takut akan Tuhan enggak? Berarti kan ada kata orang yang takut Tuhan. Oke? Jangan sampai cari peneguhan dari orang yang sebetulnya tidak takut Tuhan. Repot kita. Ya. Kemudian yang terakhir, kelima, filter buah jangka panjang. Apakah ini menghasilkan buah roh dan kesaksian yang baik atau enggak, yang benar apa enggak? Oke? Jadi 5 itu tadi, ya. Apa aja tadi? Yang pertama, lihat firman, lihat motif hati, damai sejahtera, nasihat orang bijak jika diperlukan, kemudian lihat buah jangka panjang. Ya. Yang terakhir adalah penutup. Kita tidak hanya butuh tips keputusan, kita perlu berakar. Kalau kita sudah berakar, apa tuh akarnya? Segala sesuatu yang membutuhkan keputusan, kita bandingkan dengan pengajaran firman Tuhan. Tadi filternya, ya, itu harus ditanam di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Paulus kepada jemaat Korintus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, hati-hati. Ya, Yakobus berkata kalau kurang hikmat, minta sama Tuhan. Kemudian terakhir dari Amsal berkata, Tuhanlah yang memberi hikmat dan Ia menjaga jalan orang-orangnya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengakui kami sering mengambil keputusan dengan berbagai alasan, karena takut, karena gengsi, karena ambisi. Ampuni kami Bapa. Kami datang untuk mohon nikmat-Mu. Bentuk kami Bapa supaya setiap keputusan yang kami ambil berdasarkan pada kejujuran, keadilan, dan kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menjanjikan bahwa Engkau akan menjaga langkah kami. Dan terus Tuhan pimpin kami supaya kami mampu memilih apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Yoka pribadi. Baik Bapak Ibu, untuk semua yang ada di ruangan ini, saya mengundang untuk berdiri karena kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita, dan untuk menyambutnya kita akan menaikkan pujian, tertunduk kepadamu.
untuk maju ke depan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di sini dan kita boleh menjalani hidup yang saat ini kita lewati. Itu karena satu keputusan besar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Keputusan besar dan terbaik untuk kita, di mana Dia mengorbankan dirinya untuk kita semua. Saya pribadi tidak bisa bayangkan jika Yesus menolak untuk menuju ke Kalvari, bagaimana masa depan hidup kita. Dan saat ini kita akan masuki meja perjamuan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa setiap kita yang boleh mengikuti perjamuan ini adalah yang telah mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan masuki perjamuan, dan saya undang Pak Noel, Pak Kiting yang akan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Ambillah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Makanlah. Lalu Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk mengingat akan daku. Minumlah. Mari kita berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur keputusan besar yang telah Tuhan lakukan untuk mati di kayu salib, sehingga kita memiliki masa depan dalam hidup kita, tidak menuju kepada kebinasaan, tapi kepada hidup yang kekal. Inilah satu hal yang besar yang telah Tuhan lakukan,
apa yang telah kita lakukan bagi Tuhan. Dia sudah melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan hidup yang telah Tuhan berikan ini? Marilah kita mengakui di hadapan Tuhan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Seringkali kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Seringkali kita tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki, tapi kita mengikuti seluruh hawa nafsu kita, menjalankan apa yang menurut kita baik menurut kita sendiri, tanpa memikirkan apakah itu berkenan bagi Tuhan. Marilah saudaraku, dalam waktu beberapa detik ke depan ini, setiap kita berdoa pribadi demi pribadi. Katakanlah dengan jujur di hadapan Tuhan, dan berjanjilah di hadapan Tuhan untuk melakukan hidup yang lebih baik. Mengakui dosa-dosa kita. Bapa di surga, Tuhan sudah mendengar doa daripada anak-anak-Mu. Engkau menilik setiap isi hati mereka masing-masing, termasuk hamba-Mu. Terima kasih untuk perjamuan pada pagi hari ini. Boleh Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan kuduskanlah setiap doa yang ada dan komitmen yang telah dilakukan, agar Tuhan menyertai dan boleh memimpin lewat Roh-Mu yang kudus, sehingga kami menjalankan apa yang berkenan bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk kita yang ada di sini nanti boleh maju dari yang sebelah kanan saya, lalu dilanjutkan sebelah kiri. Dan untuk yang ada di ruangan Zoom boleh memberikan lewat QR yang telah disediakan di depan. Sambil menjalankan persembahan, kita menaikkan pujian The Battle Hymn of the Republic. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang indah ini ya Bapa. Kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan melayakkan kami untuk hadir di dalam meja perjamuan yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan juga boleh izinkan kami untuk memberikan sebagian daripada berkat Tuhan berupa persembahan untuk boleh dipakai bagi kemuliaan dan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami berikan ini semuanya hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kami miliki yang bukan berasal dari Tuhan.
terimalah ya Bapak persembahan ini. Engkau yang menilik setiap hati yang ada. Dan kami memberikan ini bukan dari isi kantong kami, tapi dari isi hati kami yang terdalam. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk sebagai syukur kami melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Dan di dalam geopolitik yang saat ini telah memanas selama beberapa minggu, lalu sudah diadakan gencatan senjata. Kami tidak tahu apakah ini satu strategi atau kepura-puraan. Tetapi paling tidak ini sudah mengurangi kecemasan, mengurangi korban yang ada. Terima kasih sekali lagi ya Bapak untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh mendengar doa kami. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau mau mendengar doa daripada setiap anak-anak-Mu, khususnya untuk program-program FEBC Internasional dan juga program daripada Yaski dan Heartline. Dan Tuhan terus memimpin dan menyertai. Dan kami percaya setiap program yang telah disiapkan, yang telah berjalan, tidak menjadi sia-sia. Dan Tuhan akan memimpin terus untuk program-program berikutnya. Dan sehingga nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan jaga setiap hati anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan untuk menjalankan berbagai kegiatan daripada Yaski ini. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh teman-teman kami, anak-anak-Mu yang ada di sini maupun yang mengikutinya lewat Zoom. Engkau yang melihat semua pergumulan yang dialami, baik pergumulan dalam kesehatan, pergumulan di dalam iman, pergumulan di dalam masalah ekonomi, dan pergumulan di dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan ini. Oh Bapa, kami mohon agar Tuhan ingatkan setiap anak-anak-Mu, agar mereka tidak pernah berputus asa, tapi mereka mengarahkan pandangan mata mereka kepada Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dalam hidup mereka. Dan sebagai satu-satu jalan keluar, sehingga di dalam mengambil keputusan diambil selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang akan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah yang telah memilih, memanggil kita menjadi anak-anak-Nya yang dikasihinya, dan di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus kita dari kebinasaan, dan di dalam pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, boleh senantiasa memberkati hidup kita, menyertai kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi, dan supaya hidup kita boleh dipakai menjadi saluran berkat buat orang di sekitar kita, baik yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum mengenal Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah selesai.